11 malam di Kompas TV. Sesaat lagi. Halo, selamat malam saudara. Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain 5 informasi yang tadi di awal kami sampaikan, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Seorang polisi dikeroyok sejumlah anggota Satpol PP Kota Gorontalo. Akibatnya, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Video rekaman CCTV memperlihatkan saat pengeroyokan oleh sekelompok anggota Satpol PP ke seorang polisi di depan sebuah kafe di Gorontalo. Kuasa hukum korban mengaku tak hanya mengalami kekerasan fisik, korban juga disetrum menggunakan alat kejut listrik. Korban kini dirawat di RS Bayangkara Polda Gorontalo. Menurut kuasa hukum, pengeroyokan terjadi saat Satpol PP menggelar razia. Keduanya sempat terlibat cekcok hingga berujung kekerasan. Yang bersangkutan itu kurang lebih dikeroyok oleh 4-5 orang. Selain dikeroyok menggunakan tangan dan kaki, saudara Dwi Oktavian juga disetrum dengan alat kejut listrik di bagian leher yang ini mengakibatkan bekas luka bakar, dan di bagian belakang punggung. Pasca pengeroyokan terjadi aksi penyerangan ke kantor Satpol PP Kota Gorontalo. Penyerangan mengakibatkan kaca kantor pecah. Kuasa hukum Satpol PP mengaku telah menyerahkan proses perusakan kantor ini ke polisi. Sementara terkait pengeroyokan, kuasa hukum mengaku 4 personel Satpol PP telah diperiksa. Dikeroyok oleh pihak Satpol PP terhadap si oknum polisi tadi. Yang oknum polisi tadi itu ialah pemilik anak dari pemilik kafe tersebut. Sehingga ini harus kita telusuri secara mendalam. Dari pengeroyokan tadi yang dikatakan tadi, dugaan pengeroyokan itu melakukan tindakan represif ataupun tindakan pengerusakan terhadap fasilitas negara. Ya, ini pihak tadi kan diduga ini sekelompok oknum tadi, polisi itu melakukan penyerangan ke kantor Satpol PP. Saudara, pertandingan sepak bola antar kampung di Banjarnegara, Jawa Tengah berakhir ricuh. Sejumlah penonton terluka akibat kericuhan tersebut. Pertandingan sepak bola kesebelasan Potato Reborn versus GRKP di lapangan Desa Kayu Ares berujung ricuh. Sejumlah supporter merusak pembatas garis lapangan dan menyalakan kembang api di lapangan. Bahkan terjadi aksi saling lempar batu hingga sejumlah penonton terluka. Menurut panitia pertandingan, diduga kericuhan disebabkan kesalahpahaman antara supporter atas keputusan wasit. Tidak dilanjutkan pertandingan itu bukan karena permintaan dari kami panitia maupun dari wasit maupun dari keamanan apapun. Itu mutlak dari permintaan masing-masing kedua belah pihak. Dikarenakan kalau kami menyampaikan secara lisan saya, mungkin itulah salah satu teman-teman Karot dan Potato yang luar biasa. Yang pada intinya kita ambil hikmahnya, ternyata dari dua-duanya memang nggak ada yang kepingin salah satu tertinggal, salah satu ditinggal. Barreskrim Polri melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Joko Widodo. Roy Suryo yang hadir sebagai ahli yang diajukan TPUA mengklaim membawa bukti jika ijazah Jokowi adalah palsu. Usai diperiksa, Roy menunjukkan hasil uji saintifik ijazah Jokowi yang ia lakukan dengan menggunakan metode error level analysis. Dari hasil uji error level analysis terhadap foto ijazah Jokowi menghasilkan error pada bagian logo dan pas foto. Menurut Roy, foto dalam 3 sampel ijazah justru mirip dengan Dumatno Budi Utomo, orang yang disebut-sebut merupakan sepupu Jokowi. Tak hanya itu, Roy mengklaim hasil uji ijazah milik Jokowi juga tidak mempunyai kecocokan dengan ijazah Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian kalau foto di ijazah Jokowi ditampilkan dengan fotonya Jokowi sekarang, apa hasilnya? Ini not match, tidak cocok.
foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi. Clear ya. Terus kemudian cocoknya dengan siapa? Nah, saya memeriksa banyak foto. Akhirnya masuklah foto seseorang namanya Dumatno Budi Utomo. Ini ada logo. Ijazah nomor 1117 Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk. Ijazah milik 1115 Pronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Saya yang kepotong, ijazahnya milik Hadi Mulyono, huruf A-nya juga. Ijazah milik Joko Widodo 1120, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mecotot. Mecotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Menanggapi klaim Roy Suryo, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menyatakan keaslian ijazah Jokowi harusnya tidak perlu dipersoalkan lagi karena Puslapor sudah menyimpulkan ijazah Jokowi adalah asli. Selain itu, pihaknya pun sangat yakin jika hasil analisis Roy CS tidaklah valid. Yakub menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi pada tim Roy Suryo CS. Dan mengkonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Barreskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar. Pelapor terhadap Roy Suryo terkait kasus dugaan penghasutan dan dugaan penyebaran berita bohong Ade Darmawan kembali diperiksa penyidik Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyelidikan polisi yang terus menggali keterangan saksi termasuk pelapor. Menurut Darmawan, jika nanti diperlukan bukti tambahan, dirinya akan memberikannya pada penyidik termasuk semua rekaman Roy Suryo dan tim pembela ulama saat mendatangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, di mana saat itu ada unsur penghasutan. Rasa sih kalau bukti formnya, cuman ya mungkin ini ada yang mesti diperiksa lagi yang Golden Key kita ya, karena saya punya banyak saksi yang cukup meyakinkan untuk itu gitu. Jadi mungkin ada pemeriksaan lagi atau tambah atau apa. Ya, dalam dialog di program Kompas Petang, saudara penuding ijazah palsu Jokowi Roy Suryo menyebut jika Jokowi harus ikut dihadirkan dalam gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk menunjukkan ijazahnya. Namun pihak Peradi Bersatu menyebut jika kehadiran Jokowi tidak diperlukan dalam gelar perkara khusus lantaran hasil lapor telah menyatakan jika ijazah Jokowi asli. Kalau ada, tadi pun kita tantang Pak Juandani sama semuanya tampilkan ijazah aslinya. Nggak bisa jawab. Jadi nggak bisa. Ya jelas Pak Juandani tidak mau menampilkan karena bukan dia yang pegang, ada sama Pak Jokowi dong. Oke, kalau Jokowi pun tidak hadir. Apakah dengan adanya gelar perkara khusus ini? Ya ngapain dia hadir, Pak? Harus hadir, logikanya terlapor. Gini logikanya kalau Pak ini kan sudah ditutup. Ngapain lagi dia datang, sudah ada keterangan puslap kok. Asli kok. Asli. Yang di puslapor kalau ditutup nanti nggak ada gelar perkara. Itu namanya upaya hukum. Bukan dengan adanya gelar perkara khusus menurut Anda apakah bisa membatalkan dari Bang Roy ngertinya di situ gimana? Dengan adanya gelar perkara khusus menurut Anda bisa membatalkan hasil dari 22 Mei lalu? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena kenapa? Karena yang diperiksa oleh wasidik itu sistem penyidikan, Pak. Sorotan lainnya kami hadirkan usai jeda, saudara polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kematian diplomat muda di kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kompolnas turut dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi di Barreskrim Polri. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menyatakan jika proses gelar perkara khusus ijazah Jokowi telah dilakukan sesuai prosedur. Dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi, selain menghadirkan pelapor dan terlapor,
dari TPUA dan pihak Jokowi, Bareskrim Polri turut melibatkan pihak eksternal yakni Kompolnas dan juga Ombudsman. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyatakan jika proses gelar perkara khusus ijazah Jokowi telah dilakukan sesuai prosedur, baik dari TPUA dan pihak Jokowi sama-sama dapat memberikan penjelasan serta bukti terkait argumen masing-masing. Kompolnas berharap Bareskrim dapat segera menyampaikan kesimpulan dari gelar perkara khusus ini. Dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami tapi juga teman eksternal yang lain itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan. Informasi lebih lengkap mengenai gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi di Bareskrim Polri akan disampaikan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan dan Yogi Syahrevi. Selamat malam Asri. Ada terlapor, pelapor dan juga pihak eksternal seperti Kompolnas dan juga Ombudsman. Apa saja yang mereka sampaikan kali ini, Asri? Ya, Ibrahim, kalau dari pukul 10 pagi sampai pukul setengah 3 sore, ini adalah konfrontasi antara pelapor dan juga terlapor. Pelapor membawa ahli, berupa ahli digital forensik Rizwan Sianipar dan juga pakar telematika Roy Suryo. Kalau dari pelapor, tadi terlapor maksud kami, dan kalau dari pelapor ini membawa yang diwakili oleh kuasa hukumnya ini membawa ahli digital forensik Joshua Sinambela juga. Nah, kalau dari sisi terlapor ini mengklaim ada beberapa argumen ataupun juga pembuktian yang ia sampaikan kepada penyidik atau kepada polisi di Bareskrim Mabes Polri. Pertama adalah mereka melakukan error level analysis di mana ditemukan dalam ijazah Jokowi ada ditemukan error yakni pada pas foto dan juga pada logonya. Kemudian mereka juga membandingkan ijazah Jokowi dengan 3 ijazah lain di mana mereka mengklaim ini ada perbedaan atau dirasa ini menunjukkan bahwa ijazah Jokowi dan ijazah yang lainnya ini tidak identik atau bisa dikatakan palsu. Selain itu juga ada face comparison atau perbandingan wajah antara foto yang ada di ijazah Jokowi dengan foto Jokowi, di mana menurut Roy Suryo ini ada ketidaksesuaian, artinya dinyatakan sebagai orang yang berbeda. Kemudian ia juga membahas soal lembar pengesahan dan juga tidak adanya lembar pengujian dalam skripsi Jokowi. Nah, kalau dari sisi pelapor yang diwakili kuasa hukum Jokowi adalah Yakub Hasibuan yang membawa ahli digital forensik juga mengatakan bahwa sebetulnya yang metode yang digunakan Roy Suryo untuk menganalisis ijazah Jokowi berupa error level analysis ini adalah metode yang tidak tepat karena metode tersebut hanya bisa digunakan untuk dokumen digital, bukan dokumen analog sebagaimana ijazah Jokowi. Nah, jadi dari kedua belah pihak ini saling klaim punya bukti yang menguatkan argumentasi mereka. Pihak terlapor menguatkan argumentasi dan asumsi mereka bahwa ijazah Jokowi ini adalah ijazah palsu. Dan kalau dari pihak pelapor tentu saja ini masih percaya diri bahwa apa yang nantinya akan disampaikan oleh Bareskrim ini sama seperti apa yang disampaikan pada bulan Mei lalu bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah asli. Nah, selain itu ada pihak lain yang dilibatkan dalam gelar perkara khusus hari ini yakni Kompolnas dan juga Ombudsman. Kompolnas tadi disampaikan langsung oleh Komisioner Kompolnas Khairul Anam bahwa tadi ia menyampaikan dan juga menanyakan banyak hal kepada seluruh pihak yang hadir termasuk pihak UGM dan juga ada Puslab 4. Ia menanyakan mulai dari kertas yang digunakan dalam ijazah tersebut diuji apakah benar sama atau tidak. Kemudian tidak hanya sampai ijazah maupun skripsi tapi juga sampai KRS ini didalami terkait dengan isinya juga, fontnya dan lain sebagainya. Kalau kata Khairul Anam tadi pendalaman ataupun juga gelar perkara yang dilakukan ini sudah sangat rinci, kredibel dan dianggap sudah tepat, sudah baik sehingga ia menurut ia bisa segera disimpulkan atau disampaikan kesimpulan hasil dari gelar perkara khusus oleh Bareskrim Polri. Hasilnya ada 2 kemungkinan, Ibrahim.
kalau memang pihak terlapor ini bisa membuktikan dan menguatkan argumentasi mereka atas asumsi-asumsinya yang menunjukkan bahwa ijazah Jokowi ini palsu, maka tentu saja perkara ini bisa naik ke penyidikan. Tapi kalau sebaliknya, kalau dirasa tidak ada bukti yang menguatkan, maka tentu saja ini berhenti, stop sampai di lidik atau penyelidikan, dan mungkin saja ini nanti akan disampaikan oleh Bareskrim Polri bahwa memang ijazah Jokowi asli. Kita nantikan dan cermati bersama, Ibrahim, apa yang akan disampaikan Bareskrim. Baik, terima kasih Asri Gunawan dan juga Yogi Syahrevi untuk laporannya langsung dari Bareskrim Mabes Polri di Jakarta. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Jenazah diplomat yang tewas di kamar kosnya di Jakarta tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta pada Rabu sore. Sebelumnya, jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kedatangan jenazah diplomat muda Arya Daru Pangayunan disambut isak tangis keluarga. Jenazah dimakamkan pada Rabu petang di Pemakaman Umum Suten Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Proses pemakaman dihadiri pihak keluarga dan kerabat, termasuk Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia Yuda Nugraha. Yuda menyebut semasa bertugas almarhum pernah menjadi saksi dalam sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Jadi saksi TPPO betul nggak Pak? Sidang TPPO? Iya pernah ya. Pernah, tapi itu jangan dikait-kaitkan gitu ya. Kita lihat nunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi. Jadi kami tidak ingin berspekulasi. Kita tunggu hasil penyelidikan. Tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak. TPPO itu ya Pak. Almarhum itu ya. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas. Dia menangani tugas penanganan pelindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Sementara petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kematian diplomat muda di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selain melakukan pengecekan di sejumlah titik kamera pengawas, petugas juga melakukan pemeriksaan kembali di dalam kamar indekos yang masih terpasang garis polisi. Sebanyak 5 saksi dan 2 CCTV juga sudah diperiksa. Polisi juga akan memeriksa sidik jari yang ditemukan pada lakban yang melilit kepala korban. Pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ya, istri korban, rekan korban, penjaga, kemudian teman tetangga juga sudah. Kita sudah melakukan olah TKP, kemudian untuk lebih memantapkan lagi olah TKP, barusan dari tim Pusiden Mabes Polri ikut membantu kita. Penemuan sidik jari yang di lakban itu sementara masih diproses nih. Tadi dari Mabes Polri, Pusiden masih barusan melakukan ini lagi. Ya, itu aja rekan-rekan ya. Berita selanjutnya, saudara, Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra Habibur Rahman menanggapi soal Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka hingga mengirim surat ke DPR. Ditemui di Kompleks Parlemen, Habibur Rahman pun tidak banyak berkomentar. Ia hanya menyampaikan pihaknya menghormati hasil pemilu. Aduh, itu nggak ngeri tuh. Udah, kita hormati hasil pemilu ya. Yuk. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prasetyo Hadi enggan berkomentar soal dorongan Forum Purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belum ditindaklanjuti Parlemen. Prasetyo justru meminta awak media menanyakan hal tersebut ke DPR. Politisi Partai Gerindra itu pun tak menanggapi saat ditanya urgensi pemakzulan Wapres Gibran. Sudah 1 bulan suratnya disampaikan kepada DPR dan MPR. Menurut Anda mewakili eksekutif masih perlu mendesak dan relevan tidak dorongan dari Forum Purnawirawan TNI untuk memasukkan Mas Gibran dari kursi Wakil Presiden? Aduh, saya tanya ke DPR itu, kita nggak tahu kalau gitu. Tapi dorongannya masuk akal tidak? Dorongan untuk pemakzulan. Ayo, thank you. Sudah tahu lah jawabannya. Wapres Gibran Rakabuming mengaku siap bila ditugaskan Presiden Prabowo untuk berkantor di Papua. Kompas Malam segera kembali.
Polda NTB pastikan 2 tersangka polisi yang terseret kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nur Hadi ditahan di rutan Polda NTB. Tim penyidik Mabes Polri turun tangan pada kasus kematian anggota Propam Polda NTB Brigadir Nur Hadi dengan memeriksa tersangka di rutan Polda NTB. Polisi memastikan tersangka kini ditahan di Polda NTB dan diperiksa di dalam rumah tahanan. Satu sel jadi terpisah dia, jadi tidak ini. Ya karena memang itu ketentuannya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir? Tidak perlu, kita pasti melaksanakan SOP-nya. Kalau masalah baju tahanan kemarin itu, ini penyidiknya, itu baru serah terima. Jadi nanti dia akan mendapatkan baju tahanan itu setelah dia masuk sel dan menempati ruang sel. Sebelumnya kasus kematian Brigadir Nur Hadi mulai terungkap. Anggota Propam Polda NTB itu diduga dianiaya oleh 2 atasannya Kompol 5D Yogi Purusautama dan Ibda Haris Chandra. Dokter forensik mengatakan hasil otopsi menunjukkan Nur Hadi mengalami patah tulang lidah dan leher karena cekikan luka-luka pada wajah hingga kaki dan diduga tewas karena ditenggelamkan dalam kolam. Yang detail Bapak, pisuknya cukup tebal, jadi saya tidak bisa membuka semuanya. Jadi saya ingin untuk menyampaikan garis besarnya. Saya menemukan luka lecet gerus di dahi, resapan darah atau memar di kepala bagian depan dan di kepala bagian belakang. Kemudian ada luka memar di leher. Bisa saya simpulkan adalah bahwa pada saat terjadi kekerasan di daerah leher, yang bersangkutan masih hidup. Faktanya adalah ada resapan darah di sekitar fraktur. Kompolnas minta kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi yang dibunuh oleh atasannya ditelusuri dengan cermat. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan kasus ini perlu penyidikan mendalam untuk membuktikan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Jika terbukti ada tindak pidana, maka pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Hal ini guna memberi efek jera dan menghindari kejadian serupa terulang. Ini memang harus dipidana seberat-beratnya. Ada 2 dimensi dalam konteks pidana seberat-beratnya. Dimensi pertama adalah pelakunya adalah anggota polisi sendiri. Ya, bagaimanapun juga anggota polisi kita berharap memang tidak melakukan kejahatan karena dia tahu aturan-aturan yang mengatur tidak membolehkan kejahatan sehingga harus ada pemberatan. Yang berikutnya dimensi kedua adalah korbannya juga polisi, di mana negara melakukan investasi banyak untuk membuat sebuah anggota polisi sehingga bisa menjaga kita semua yang nggak boleh dihilangkan begitu saja nyawanya, sehingga pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Kasus kematian anggota Propam Polda NTB Brigadir Nur Hadi menjadi misteri. Kendati polisi sudah menetapkan 3 tersangka, namun kejanggalan soal dugaan penganiayaan sebelum Nur Hadi tewas dipertanyakan. Sebelumnya pada 3 Mei 2025, tim Bikdokes Mabes Polri dan Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB membongkar dan melakukan ekshumasi terhadap jenazah Brigadir Muhammad Nur Hadi di tempat pemakaman umum Desa Sembu, Narmada, Lombok Barat. Upaya itu dilakukan polisi untuk memastikan penyebab kematian Nur Hadi yang dinilai tidak wajar oleh keluarga. Hari ini kami dari Polda NTB melaksanakan ekshumasi terhadap korban anggota Pamjal yang tinggal di Terawangan. Pelaksanaan ekshumasi ini adalah untuk kita mengetahui penyebab kematian yang bersangkutan. Itu makanya kita mencari penyebab kematiannya. Jadi kita sampaikan transparansi politik itu dalam penanganan ini, sehingga nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada semuanya. Waktunya akan kami sampaikan. Dengan adanya ekshumasi yang dilakukan polisi terhadap jenazah Brigadir Nur Hadi, keluarga berharap kasus ini bisa diungkap terang benderang. Ada hal yang mencurigakan, Mbak? Ya seperti yang diberitakan itu sudah ya kayak gitu. Seperti apa, Mbak? Ya seperti yang beredar itu ya. Bukan tenggelam ya? Kita nggak tahu kan, masih di penyelidikan. Kalau dari versi keluarga, kalau sehari ini bisa berenang kan? Ya. Kita masih nunggu hasil penyelidikan lagi, itu aja. Kematian Brigadir Nur Hadi pada 16 April 2025 belum terungkap sepenuhnya. Terdapat sejumlah luka di tubuh Nur Hadi, padahal korban dilaporkan tenggelam dan ditemukan di dasar kolam di sebuah villa privat di Gili Trawangan.
Dua polisi yang menjadi tersangka kini sudah dipecat dan ditahan di Rutan Polda NTB. Tim Liputan Kompas TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan dirinya siap berkantor di Papua. Sebagai pembantu presiden, dirinya harus siap ditempatkan dimanapun. Menurut Gibran, penugasan dirinya berkantor ke Papua untuk mengurusi percepatan pembangunan Papua bukanlah hal baru karena sudah pernah dilakukan di masa kepemimpinan sebelumnya. Namun ia memastikan jika sebelum keputusan presiden keluar pun dirinya sudah siap untuk berkantor di mana saja, baik itu Papua, Jakarta maupun Ibu Kota Nusantara. Bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun, karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani persoalan Papua hingga berkantor di sana. Prasetyo menjelaskan sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Wakil Presiden sudah mendapat tugas menangani percepatan pembangunan Papua. Ia menegaskan dengan kebijakan itu tidak berarti Wapres akan berkantor di Papua. Bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden, begitu. Tim percepatan pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ada kantor KPKN di Jayapura yang itu memang dipakai nantinya untuk operasional kantor tim percepatan ini. Gitu. Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Fakta baru terungkap dari tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratamaja di Selat Bali. Kapal dikendalikan nahkoda pengganti saat insiden terjadi. Saudara, fakta baru terungkap dari tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratamaja di Selat Bali. Kapal dikendalikan nahkoda pengganti saat insiden terjadi. Patroli di sekitar pesisir pantai. Suryanto Cahyono, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, membenarkan saat kapal tenggelam, tugas kemudi dipegang oleh nahkoda pengganti. Nahkoda pengganti ditemukan selamat, tapi nahkoda utama dinyatakan hilang. Tim KNKT masih mengumpulkan data faktual di lapangan. Investigasi dilakukan melalui wawancara langsung dengan kru kapal dan beberapa penumpang yang selamat. Sebetulnya yang selamat itu Mu'alim 1. Nah, Mu'alim 1 itu sebagai pelaut juga memiliki sertifikat ANT juga. Nah, kalau kaptennya lagi istirahat, nahkoda yang dibilang nahkoda pengganti itu adalah Mu'alim 1. Tadinya Mu'alim 1, terus dia bangunkan kaptennya. Terakhir Mu'alim 1 untuk keluar untuk memerintahkan penumpang untuk menggunakan lampu. Pencarian korban KMP Tunu Pratamajaya di hari pertama perpanjangan operasi terus dilakukan petugas SAR gabungan di Gilimanuk, Bali. Kabasarnas Bali bilang proses pencarian korban difokuskan di perairan Pebuahan. Pencarian dilakukan di perairan Pebuahan karena arus dari Samudra Hindia yang masuk ke Selat Bali mengarah ke sana. Kita sudah memasuki perpanjangan di hari pertama, ya sudah masuki hari ke-8. Yang mudah-mudahan korban yang kita cari dan selalu kita kondisi dengan para nelayan, dengan masyarakat di pesisir, dan arus sudah mulai mengarah ke
pantai Bawahan demikian, sesuai dengan korban-korban yang ditemukan tadi pagi. Cari korban dan badan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam, TNI Angkatan Laut terjunkan aset-aset yang dimiliki. Komandan Lanal Banyuwangi menjelaskan arus, gelombang, dan angin jadi kendala dalam operasi pencarian. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dan Febri James dari Pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi. Masuki hari ke-7 pencarian KMP Tunu Pratama Jaya, TNI Angkatan Laut terus melakukan pencarian. Pencarian dilakukan tidak hanya oleh TNI Angkatan Laut, tapi juga unsur-unsur lain. Pencarian ini sudah masuki hari ke-7. Memang tidak mudah, banyak sekali kendala, mulai dari cuaca buruk dan arus balot. Mungkin Komandan boleh ceritakan dulu secara sederhana terkait dengan untuk aspek laut pencarian ini. Kira-kira apa saja yang digelar atau mungkin boleh dijabarkan terkait dengan progresnya sejauh mana? Baik Jonah, dapat saya sampaikan pada hari H+7 atau hari ke-8 pencarian atau SAR, TNI Angkatan Laut sudah menurunkan aset-asetnya, antara lain KRI Teluk Ende, KRI Tongkol, kemudian KRI Pulau Vanildo, satu tim expert pushydrosal, kemudian satu tim penyelam, satu tim Kopaska, beserta peralatannya. Untuk cuaca ya, kan dikabarkan cuacanya buruk dan juga mungkin arus bawah laut itu. Nah, Komandan mungkin boleh menjabarkan terkait dengan kerumitan atau mungkin tantangan dihadapi khususnya para atau yang ada di KRI untuk mencari ini. Betul. Jadi Selat Bali ini unik. Seperti yang tertera di layar kaca, di sini kita punya gambaran Selat Bali, dan ini adalah aliran arus permukaan laut. Angka yang tertera adalah angka meter per detik. Dari dalam 1 detik arus bergerak 1,55 meter. Andai kan 1 menit berarti dikalikan 60, tinggal dikalikan 60 berarti hampir 90 meter seperti itu. Tersebut arus di permukaan. Jadi yang menjadikan tantangan saat kita melaksanakan SAR adalah yang pertama adalah arus. Yang kedua adalah gelombang, tinggi gelombang, dan juga angin. Terus melihat bagaimana kemajuan khususnya pencarian dari KMP Tunu Pratama Jaya ini. Terima kasih banyak Komandan. Terima kasih, Jonah. Demikian wawancara saya dengan Komandan Lanal Banyuwangi yang juga sebagai Koordinator SAR bidang laut. Kita bisa melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dan juga optimisme dalam mencari korban. Tentu saja diharapkan ada dukungan dari banyak pihak, termasuk doa dari para keluarga korban agar pencarian bisa berhasil dan berjalan dengan optimal. Jonah Hamonangan, Febri James, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Kejaksaan Agung menyita 72 kendaraan operasional PT Sritex dalam pengusutan korupsi pemberian kredit dari 4 bank yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan Agung menyita 72 kendaraan operasional PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit dari 4 bank ke PT Sritex yang merugikan keuangan negara. Penyitaan 72 kendaraan dilakukan terkait tindak pidana korupsi pemberian kredit macet terhadap PT Sritex merugikan keuangan negara. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut dari 72 kendaraan yang disita, 10 kendaraan telah dititipkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, sementara 62 kendaraan dititipkan di gudang Sritex. Penyidik dalam kaitan ini karena melihat bahwa barang bukti ini bisa sebagai alat kejahatan atau hasil kejahatan atau barang bukti ini berada dalam penguasaan yang bersangkutan sehingga penyidik melihat bahwa ada keterkaitannya sehingga melakukan penyitaan. Sudah informasi tadi jadi penutup Kompas malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.